Hello Tech Lovers, ancaman Perang Dunia III semakin meningkat karena aliansi militer antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Utara serta fakta bahwa pasukan pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah mengerahkan 90.000 pasukan tempur. Waduh, ada apa lagi nih? Ini bukan kali pertama sih NATO menyiapkan pasukan. Kalian masih ingat kan tahun 2022 lalu, di mana NATO menyiagakan 300 pasukannya untuk berhadapan dengan Rusia kalau di perang pecah. Tapi by the way, yang sekarang alasannya karena apa ya? Dan seperti apa sebenarnya aliansi NATO ini? Tanpa berlama-lama, mari kita ulas selengkapnya dalam video berikut ini. Kabarnya nih, pengerahan pasukan besar-besaran tersebut dilakukan NATO sebagai upaya menekan dan memperingatkan militer Rusia agar segera mengakhiri invasinya ke Ukraina yang telah berlangsung hampir 2 tahun loh. Dalam laporan yang dikutip FIFA Military yang dimuat di Daily Mail, NATO menyebutkan seluruh pasukan militer dari 30 negara tersebut akan menjalani misi latihan tempur pada minggu depan untuk meningkatkan kesiapan militer. Di mana latihan militer NATO telah direncanakan selama lebih dari sebulan dengan menggunakan kode Steadfast Defender. Dan Angkatan Bersenjata negara anggota masa depan Swedia tidak terkecuali. Panglima NATO untuk Eropa, Jenderal Christopher Cavoli, mengatakan pelatihan jangka panjang akan meningkatkan keterampilan dan ketahanan tentara untuk melawan kekuatan militer Rusia yang besar. Namun sebelum lanjut, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari Steadfast Defender. Nah, Steadfast Defender merupakan aksi terbesar NATO yang pernah digelar waktu Perang Dingin yang berakhir pada tahun 1991 lalu. Dan sekarang, Steadfast Defender sedang dikerahkan dengan jumlah prajurit yang lebih banyak dan periode pelatihan yang lebih lama. Menurut laporan FIFA Military dari Daily Mail, Cavoli mengatakan Steadfast Defender akan berjalan hingga akhir Mei dan akan melibatkan pasukan dari 31 negara anggota NATO dan negara kandidat Swedia. Dan Cavoli menambahkan bahwa aliansi akan menunjukkan kemampuan mereka untuk memperkuat kawasan Euro-Atlantik melalui pergerakan kekuatan transatlantik dari Amerika Utara. Selain itu juga, Ketua Komite Militer NATO Laksamana Rob Beer menegaskan bahwa agresi militer Rusia adalah bukti ketakutan Rusia dan Vladimir Putin terhadap demokrasi Barat. Beer juga percaya bahwa jika demokrasi ingin ada di Ukraina, kemungkinan besar rakyat Rusia juga menginginkannya. Ini adalah sesuatu yang di mata NATO akan dianggap sebagai ancaman oleh Putin. Di mana menurut Bener, perang ini tidak pernah menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan Rusia jika berhadapan dengan Ukraina atau NATO. Perang ini menunjukkan ketakutan Rusia terhadap sesuatu yang lebih kuat daripada senjata fisik apapun di dunia, dan itu adalah demokrasi. Jika rakyat Ukraina dapat mencapai hak-hak demokratis, maka rakyat Rusia juga akan mendapatkan hak-hak tersebut. Sejarah dan tujuan berdirinya NATO. Mengetahui lebih lanjut tentang NATO, NATO adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara dalam bahasa Indonesia. NATO adalah organisasi militer yang didirikan pada 4 April 1949. Sejak saat itu, DW telah melaporkan bahwa aliansi NATO memposisikan diri sebagai aliansi pertahanan murni. Salah satu tanggung jawab negara anggota NATO adalah mencari solusi damai untuk menyelesaikan konflik, seperti yang digariskan dalam pendirian aliansi. Menurut buku Wahyudi Jaya, Sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern, tujuan awal pembentukan NATO adalah untuk mencegah negara-negara Atlantik Utara terkena dampak komunisme. NATO awalnya terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa Barat. Menurut situs web resmi North Atlantic Treaty Organization, ada 12 negara yang membentuk NATO. Berdasarkan penandatanganan Pakta Atlantik Utara, juga dikenal sebagai Perjanjian Washington, NATO didirikan untuk menanggapi meningkatnya ketegangan dan masalah keamanan dengan membentuk aliansi militer dari perwakilan negara-negara Eropa Barat. Perjanjian pertahanan kolektif ditandatangani oleh Inggris Raya, Prancis, Belgia, Belanda, dan Luxembourg pada Maret 1948. Jika salah satu dari negara-negara ini diserang, negara lain harus membantu mempertahankan. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman meminta Kongres Amerika Serikat untuk mempertimbangkan aliansi militer dengan Eropa. Setelah perjanjian ini muncul, negara-negara Eropa Barat akhirnya menginginkan jaminan. Jika terjadi serangan, jaminan Amerika Serikat akan secara otomatis bertindak. Saat ini, karena Eropa bertanggung jawab atas keamanan kolektif, Amerika Serikat membutuhkan militer skala besar untuk membantu pemulihan Eropa Barat.
Pada akhirnya ditandatangani Perjanjian Fakta Atlantik Utara, juga dikenal sebagai Perjanjian Washington 1949. Amerika Serikat, Kanada, Belgia, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Inggris Raya menandatangani perjanjian. Perjanjian Fakta Atlantik Utara terdiri dari 14 pasal yang membahas bagaimana negara anggota berbagi resiko, tanggung jawab, dan keuntungan dari sistem pertahanan kolektif. 5 bulan kemudian, parlemen setiap negara meratifikasi perjanjian ini yang membuatnya resmi diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Berapa banyak negara yang tergabung dalam NATO? Menurut situs web resmi North Atlantic Treaty Organization, ada 12 negara yang membentuk NATO. Sekarang ada 18 negara yang menjadi anggota NATO, jadi totalnya 30 negara. Yunani bergabung NATO pada tahun 1952. Turki bergabung NATO pada tahun 1952. Jerman sebagai Jerman Barat bergabung NATO pada tahun 1955. Spanyol bergabung NATO pada tahun 1982. Republik Ceko bergabung NATO pada tahun 1990. Hungaria bergabung NATO pada tahun 1990. Lalu ada Polandia bergabung NATO pada tahun 1990. Bulgaria bergabung NATO pada tahun 2004, Estonia bergabung NATO pada tahun 2004, Slovenia bergabung NATO pada tahun 2004, Latvia bergabung NATO pada tahun 2004, Lithuania bergabung NATO pada tahun 2004, Rumania bergabung NATO pada tahun 2004, Slovakia bergabung NATO pada tahun 2004, Albania bergabung NATO pada tahun 2009, Kroasia bergabung NATO pada tahun 2009, Montenegro bergabung NATO pada tahun 2017. Makedonia Utara bergabung NATO pada tahun 2020. Dan terakhir ada Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris Raya, serta Amerika Serikat. Oke, bagaimana menurut kalian Teknolovers? Kalau aku sih takut banget ya, kenapa dunia semakin hari semakin tidak terkendali dengan peperangan di mana-mana? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa.